Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba untuk mencoba mulai dari nol untuk simulasi UKL. Ya sudah. Ini di sini ada 5 orang. Kita mulai dari sekarang. Oke. Silakan. Kerjakan. Kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing. Tak lepas dulu. Kenapa? Karena banyak banget. Awas ya, jangan nyeting punyanya temennya ya. Oke, saya konekin dulu ya. Oke, jangan lupa di remove configuration. Oke. Jangan sampai ya, masuk microtiknya temennya ya. Nanti jangan lupa dikasih identity. Oke, sudah di remove, sudah nyala. Oke, tak coba masuk lagi. Nah, ini kita udah masuk dengan settingnya benar-benar masih kosong. Semuanya masih kosong. Oke, pokoknya pastikan kosong dulu. Di sini pastikan kosong dulu dan IP address-nya pastikan 0000. Berarti settingannya benar-benar mulai dari awal, intinya kayak gitu. Nah, ini kalau sudah, jangan lupa dikasih IP sistem identity. Kita kasih nama Niko 66. Tapi kita oke. Nah, kalau sudah kita setting IP address-nya dulu. Address, kita setting IP address untuk yang masuk ke kliennya dulu. Klien 192.168 karena nomor absen saya 66 berarti exec-nya diganti nomor absen 1/24. Arahkan ke Ethernet 2. Saya arahkan ke Ethernet 2. Apply oke. Saya buat WLAN-nya 172.16 nomor absen. Setelah itu 1 karena 1 buat gateway. Tapi kita oke. Kita tambahkan 1 lagi buat Ethernet 3 itu saya mengarah ke mikrotik teman kalian yang sebelah kanan. Di sini di sebelah kanan saya saksi. IP-nya 10.10.10.1/30 ke Ethernet 3 ke saksi ya. Oke. Jangan lupa ditancapkan. Dan Ethernet 4-nya adalah ke Farin dengan IP-nya 11.11.11.2. Oh, bukan 11 ya, 14 ya. 14. 11.30. Nah, arahnya adalah Ethernet 4. Tapi kita oke. Oke, kalau sudah kita buat IP address, kita buat yang namanya wireless dulu. Oke, kita aktifkan wireless-nya. Ini wireless-nya lagi disable, kita enable-kan. Setelah kita enable, kita masuk ke security profile dulu, kita membuat password untuk masuk ke dalam Wi-Fi SSID-nya nanti. Kita kasih namanya terserah kalian. Kasih nama Niko namanya. Nah, saya pakai autentikasinya WPA PSK sama WPA 2 PSK. Dengan passwordnya Niko 6666. Niko 6666. Di-upload, di oke. Interface kalau sudah security profile-nya selesai, kita masuk ke Wi-Fi wireless-nya, kita klik 2 kali, arahkan menu tab-nya ke wireless ya. Ini menu tab-nya ke wireless. Modenya kita pakai APP karena kita hanya digunakan untuk akses point, SSID-nya nama nomor absen kalian, Niko 66.
Dan jangan lupa security profile-nya kita arahkan ke sini. Jadi nanti waktu kita masuk menggunakan SSID Niko 66, passwordnya, security profile-nya, passwordnya tadi Niko 6666. Kita apply, kita oke. Kalau sudah, kita lari ke hotspot, IP hotspot. Nah, di sini kita pakai tab yang paling awal, yaitu tab server. Jangan lupa di hotspot setup, arahkan ke WLAN, di next. IP-nya kita pastikan IP-nya untuk WLAN 172.16.66.1/24. Ini address pool of network itu kan 172.16.66.2 sampai 172.16.66.100. Jangan lupa di next. Nah, ini pilihannya untuk sertifikatnya kita pilih non. Di next lagi. Ini SMPT server, di next. DNS server juga next juga. Nah, ada gangguan, ada IDM. Nah, IDM saya bacakan, jangan ditiru. DNS name, di next. Nah, passwordnya itu nama, nomor absen, dan usernya ini nanti masuk ke login ya, hotspotnya ya. Niko 66. Setelah itu ini Niko 66 juga. Setelah itu di next. Nah, coba kita login hotspot yang sudah kita buat. Nah, di sini kita klik, kita cek, di sini ada Niko 66, nah, connect. Nah, di sini security-nya tadi kita udah setting, yaitu Niko 6666. Nih, yang dimana ya settingnya? Settingnya yang di sini nih. Sini security profile. Nah, Niko 6666. Nah, itu buat apa? Buat masuk ke sini nanti. Niko 66. Sistem reset. Nggak bisa. Kalau nggak bisa. Oke ya, sudah. Nah, ini kan internet nih. Nah, tapi keluar masuk lagi. Nah, ini udah masuk, tapi kita belum login hotspotnya. Kalau belum login hotspot, kita belum dapat yang namanya IP. Kita lihat ya. Terus file. Nah, ini kita belum. Oh, ini kita udah dapat IP nih. 72.16.66.100. Tapi kita belum login hotspotnya. Nah, harusnya login hotspot ini dilakukan di HP, bukan di laptop. Tapi karena agar bisa terlihat aja, dilakukan di laptop. Oke, sudah. Kita coba minimize saja. Oke, coba kita login ke hotspotnya. Nah, login hotspot itu pakai IP si mikrotiknya 172.16.66.1. Biasanya harusnya tampil halaman hotspotnya. Oh, tidak tampil halaman hotspotnya. Oh, karena dia pindah lagi. Oke, ini kita forward dulu yang punyanya ini biar bisa fokus masuk ke sini. Ini kita forward juga.
remit 09 kita forward juga. CCTV kita forward. Kita coba masuk ke Niko dulu. Kita tunggu Niko 66 apa bisa login. Nah, ini udah connect ya, tapi no internet. Connect, kita coba lagi ke 13 11 61. Kita cek lagi mikrotiknya, tarik connect, IP-nya kita lihat. Oke. Oke, tak coba dulu. Iya, seperti nggak muncul. Ada apa dengan kalian? Oke, 172 16 66. Nah, ini udah login hotspot. Kita masukkan tadi Niko 66. Niko 66. Kita login. Nah, di ini saya sudah login. Nah, di sini saya dapat IP 66.100. Oke, harusnya ini tuh loginnya lewat HP ya. Oke, kita lanjut aja. Setelah itu masuk ke mikrotik lagi. Nah, kalau sudah setting wireless sudah, sekarang saya setting untuk DHCP server, dimana setting DHCP server itu agar IP klien yang di Ethernet 2 itu dapat IP secara otomatis. Jadi nanti IP Windows, IP Debian sama IP FreeBSD itu dapat secara otomatis. Caranya IP DHCP server. Nah, ini adalah DHCP yang dibuat pakai hotspot tadi, kita tambahkan saja. Arahkan ke sini ya, ke tab yang DHCP. Setelah itu DHCP setup. Oke. Nah, kita pilih interface-nya adalah Ethernet 2, kita next. Nah, IP-nya sama, kita next. Oke. Nah, ini ring IP yang diberikan. Terserah X-nya berapa, ini saya kasih 2 sampai 254. Kenapa kok sampai 254? Karena IP dari VPPX harus 66.200. Kita next lagi, listemnya. Oke, ini sudah kita list. Nah, di sini ada 2 yang sudah masuk. Ini adalah desktop semua ya. Kalau yang ini adalah tadi gara-gara ini adalah IP dari Windows atau laptop saya. Yang ini connect gara-gara di login hotspot di sini ya. Niko 66 ini. Niko 66 ini. Kalau yang ini adalah adapter LAN yang melalui Ethernet, yang melalui adapter LAN menuju ke Ethernet 2-nya si mikrotik. Nah, dia keluar lagi. Kita coba lihat dari sini. Kita putus dulu ininya. Kita matikan saja wirelessnya. Oke, kita sudah matikan. Oke, kita masuk dulu. Nah, di sini Ethernet saya ini. Oke, kita lihat Ethernet saya
harusnya adalah obtain karena dia kalian dapat IP dari Mikrotik. Jadi harusnya di obtain. Setelah di obtain, di oke lagi. Kita lihat dia dapat, dia belum dapat IP. Kita klik kanan, kita disable, kanan kita enable lagi. Nah, dia lagi nyari dapat IP atau tidak. Dia udah dapat IP. Ini yang belum. Jadi kita reconnect dulu. Oke, ini udah dapat. Saya klik 2 kali. Saya make static. Maksudnya make static itu saat laptop saya keluar, setelah itu masuk lagi atau aktif lagi adapter LAN-nya, maka dia akan dapat IP yang sama. Kalau nggak di make static, dia akan dapat IP yang berubah-ubah kalau semuanya IP tersebut belum terpakai. Oke, kita klik 2 kali. Nah, IP ini saya rubah jadi 66. Cara ngerubah IP, kita make static dulu baru kita rubah IP-nya. Kenapa nggak dipakai static aja langsung di Windows-nya, di Debian-nya nanti, di WPX-nya. Ini salah satu cara yang lebih cepat agar nggak perlu mengisi IP di setiap Debian-nya, setiap WPX-nya, tapi kita atur IP-nya sesuai dengan soal dengan cara di make static baru dirubah IP-nya. Nah, ini kita coba klik kanan dulu, disable lagi, tunggu, kita enable lagi, apakah dia IP-nya berubah. Oke, dia langsung dapat IP. Lihat seterusnya, kita lihat detail. Ini IP-nya sudah berapa? 66. Kalau sudah, kita reconnect. Kita udah membuat IP, kita udah membuat wireless, kita membuat SSID, kita udah membuat passwordnya, kita udah membuat hotspot, udah membuat semuanya. Setelah itu kita membuat setelah itu sudah kita membuat yang namanya routing. Jangan lupa di routing, kita pakai routingnya OSPF. Oke, nah di network di sini. Awas. Panjangin ini, yang putihmu panjangin ini. Oke, ini adalah SPF. Di menu SPF ini ada instant interface network. Nah, kita menuju ke tab network, kita tambah lah. Di sini adalah yang kita tambah adalah network yang ada di sekitar Mikrotik. Nah, pertama ini adalah network yang mengarah ke Windows atau klien 192.168.66.0/24. Jangan lupa pakai prefix. Kita oke, kita tambah. Yang ini adalah yang nanti mengarah ke HP, klien HP 172.168.166.0/24 juga. Dan ini saya tambah untuk network yang ke arah Mikrotiknya sisasi 10.10.10.0/30. Yang ini adalah network yang mengarah ke laptopnya Farin 14.14.14.0/30. Apply oke. Nah, kalau sudah semua, ya sudah. Tinggal nunggu si Sasi sama Farin apakah sudah routing OSPF atau belum. Bisa dilihat di bukan menu hotspot, tapi di menu IP root. Nah, di sini kita di IP root itu kita bisa tahu routing yang kemana saja yang bisa dilakukan. Nah, nanti lah ini punyanya
1010. Oh, berarti punyanya ini udah keluar DAO-nya. Ini punyanya Sasi. Di Sasi itu ada network 11.11.11.0 sama network 192.168.2.0. Tapi networknya si Sasi yang 172 belum ada karena mungkin dia HP-nya masih belum connect ke hotspot. Jadi dia belum keluar. Tuh. Nah, ini kenapa kok punya saya biru? Karena IP network ini belum terkoneksi kemana-mana. Jadi saya belum login hotspot lewat HP saya. Oke ya, sudah. Untuk login hotspotnya nanti aja, karena HP saya masih saya gunakan. Oke, kalau sudah kita menuju, kalau sudah semuanya settingan di Mikrotik, ini ada settingan untuk AIJ, kita lari ke sini, ke VirtualBox. Nah, kita coba jalankan Debian dulu. Oke. Nah, kalau kita jalankan di sini, saya punya Debian 88 gitu dan sebagainya. Ini mungkin beberapa teman-teman atau beberapa kelas sudah punya juga. Ini dari saya, ini sudah diinstal Debiannya dan sudah ada reponya, sudah di apt update sama upgrade. Jadi biasanya kesulitannya adalah install sama upgrade apt sama update apt. Nah, di situ ini sudah saya sediakan dan insya Allah harusnya jalan normal reponya. Nah, caranya gimana? Caranya klik kanan, pastikan Debian 88, Debian 88 ini sebenarnya nanti bisa kalian ganti namanya sendiri. Open with, setelah itu arahkan ke VirtualBox Manager. Kalau nggak ada di sini bisa choose app. Kalau tetap nggak ada bisa di sini more app. Kalau nggak ada tetap ada di more app, look for another app to store PC. Arahkan ke sini, cari yang namanya Oracle. Nah, ini. Nah, di sini ada VirtualBox menunya. Nah, bisa kalian pilih yang paling atas. Ini diklik ya. Oke, kalau saya karena sudah ngelink jadi klik 2 kali, dia udah langsung jalan. Dia udah langsung buka. Kita tutup yang satunya kalau gitu. Nah, jangan lupa diimport. Nah, ini ada beberapa mungkin kalau kalian belum pernah nyoba tiba-tiba error ya sebaiknya sebelum KL dicoba dulu. Dan cari solusinya kalau semuanya ada error, diimport. Oke, kita tunggu importnya. DNS nambahin web terus di allow habis itu nambahin Langsung Debian. DHCP nya nggak DHCP tak kasih. DHCP setup DHCP server. Tak make static saya. Lisisnya. Oke, tadi diingetin Sasi, jangan lupa IP. Di sini ada DNS. Nah, di DNS jangan lupa di allow. Dimana ini nanti kalau semuanya kliennya mendapatkan DHCP IP secara otomatis dari Mikrotik, maka DNS-nya juga mengikuti DNS-nya si Mikrotik. Oke, setelah itu di OK. Oke, ini sudah masuk, sudah di setelah itu kalau kalian mau ganti namanya silahkan kalian ganti. Kalau ini contoh ya, saya ganti namanya, masuk ke setting. Jangan lupa ini Debian ini adalah username-nya, apal nanti username-nya dan passwordnya 4321. Nah, ini rootnya passwordnya 1234. Ini diapalin ini. Nah, ini coba saya ganti ya, Debian, namanya Debian Niko. Oke, pokoknya jangan lupa tadi di sini username-nya, ini username-nya Debian 88, passwordnya 4321 sama root 1234. Nah, name-nya bisa kalian ganti di sini. Terus network, nah network karena kita belum install yang macam-macam kayak apa aja, Pin 9, terus DNS utils,
OpenSSH server, maka kita kasih NAT. NAT itu fungsinya adalah Network Address Translation. Jadi IP berapa saja, jika laptop kalian terkoneksi dengan internet, maka si Debian nanti akan bisa terkoneksi dengan internet juga. Kita oke saja kalau gitu. Nah, ini kita cari yang ada internetnya. Di sini yang ada internetnya adalah nih, terserah pakai siapa saja. Nah, di sini ada Niko 66, ada Angger 07, Dika 13, Sasi 02, Farin 14. Nah, ada beberapa anak itu tadi. Mereka sudah membuat hotspot masing-masing. Oke, nah, kita konekkan ke WiFi yang ada internetnya. Oke, kita connect, kita lanjutin lagi, sorry. Nah, kita start aja. Oke, kita masuk ke Debian-nya. Nah, bisa kalian masuk menggunakan ini username, tapi saya coba masuk root aja. Kita kasih root, passwordnya tadi 1234. Ntar, kalau sudah kita coba apt update nn apt upgrade. Nah, pastikan dia internetnya jalan normal dan lancar, dan apt update dan apt upgrade-nya normal juga. Nah, di sini dia error 1, error 2. Nah, kenapa kok error 1, error 2? Kemungkinan adalah WiFi-nya. Kita coba untuk menggunakan WiFi yang lain. Ya, kalau kayak gini hentikan aja dengan kata Ctrl C. Nah, kenapa kok saya bilang gitu? Karena di sini kalau kita lihat nano, kita bisa lihat etc apt slash soslist. Nah, di sini ada repo-nya. Di sini udah pakai Debian, dan insya Allah sudah benar-benar sudah benar lah. Jangan khawatir kalau semuanya emang gagal. Kita coba ganti ini WiFi-nya. Kalau kalian nanti mungkin ya pakai tethering kalian masing-masing. CCTV. Kita coba CCTV udah connect. Kita coba ping 8888. Sorry. 8888. Dia replace kan ya. Kita coba apt lagi. Apt update dan apt upgrade. Nah, kalau dia seperti ini berarti dia lancar. Kenapa tadi Pak? Kenapa? Karena kemungkinan besar kalau kita apt upgrade itu kalau koneksinya nggak lancar dia akan gagal. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu aja. Nah, setelah ini kita sudah lihat ada 0 upgrade, 0 only, installed, 0 to remove, and 0 upgrade. Oke, setelah itu kita apt install open ssh main server. Saya biasanya kasih main y. Kalau main y itu artinya langsung main y. Langsung apapun perintahnya nanti di yes. Oke, kita sudah install apt. Kalau sudah open SSH, kita coba install Apache 2. Oke, pastikan lancar aja Apache-nya.
Oke, Apache 2 juga sudah selesai. Nah, di sini saya nyoba install bin 9. Oke, bin 9 sudah install, dan terakhir itu banyak bisa MariaDB untuk database, bisa MBTG untuk monitoring jaringan dan sebagainya. Tapi kita butuh yang sini hanya install Apache, bin 9, OpenSSH sama DNS utils. Itu aja. Gak usah banyak-banyak, ini aja. Oke, kita udah install semuanya, udah selesai. Nah, kalau sudah install semuanya, nah karena di sini kan masih kalau di soal itu ada suruh untuk remote server, dan remote servernya adalah nama dan nomor absen dari masing-masing. Nah, di sini kita tambah untuk username-nya Debian. Jadi kalian tambah sendiri dengan user dan nomor absen kalian masing-masing. Caranya adalah add user. Add user, saya kasih Niko, nama saya, sama nomor absen. Nah, dia nanti minta password. Passwordnya saya kasih 1, 2, 3, 4. Retry password atau mengulangi password 1, 2, 3, 4. Ini defaultnya enter aja sampai menemukan the information correct. Ya, informasinya adalah yang benar. Nah, kalau sudah, kita coba apakah username baru Niko itu bisa dipakai. Kita pakai Niko 66, passwordnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, udah bisa masuk, super user juga bisa masuk. Nah, jadi nggak ada masalah nanti ya. Oke, kalau sudah kita Ctrl X, oh nggak bisa. Exit, nah, exit, oke. Oke, kita sudah login, udah membuat user baru sesuai dengan kebutuhan soal, udah selesai. Oke, sekarang kita setting yang namanya SSH-nya dengan masuk ke cd/etc/ssh. Nah, enter. Nah, di sini ls ya. Di sini kita masuk ke sshd_config. Caranya masuk ke file itu, kalau cd itu masuk ke dalam folder, kalau nano masuk ke dalam file sshd config. Biasakan menggunakan tab ya. Kalau kalian sudah bisa menggunakan tab, nanti kalian bisa hafal. Nah, intinya nggak bakalan salah ketik lah. Oke, setelah itu kalau mau ganti port silakan ganti port, tapi kalau di soal kan portnya nggak berubah ya. Terus teman kalian biar nggak bingung juga nanti customer-nya remote server. Jadi portnya nggak usah dirubah, perlu dirubah sih di sini permit. Aslinya nggak dirubah pun juga nggak ada masalah sih. Tapi kita coba permit login root ya. Dalam arti kalau semuanya ada yang remote server dan login langsung menggunakan root, maka diperbolehkan. Tapi kalau kita tidak setting atau kita tidak permit root login, nah kayak gini, nggak kita yes, maka dia tidak akan bisa. Saya contoh ya, ini belum saya simpan. Kalau belum saya simpan, saya coba menggunakan PowerShell. PowerShell perintah untuk masuk ke remote server Debian, jangan SSH, langsung saya pakai namanya Niko ya, pakai root aja, langsung pakai root. Add adalah IP. Oh, ini belum bisa karena sebelum saya setting IP-nya. Si IP Debian-nya belum saya setting, sehingga nanti waktu remote di SSH-nya nggak bisa karena ini settingan untuk networknya adalah masih NAT. Ya wis, kita program US dulu aja ya wis. Enter, kita simpen. Oke, jangan lupa sistem ctl restart
SSH, jangan lupa. SSH-nya wajib di restart, kalau nggak di restart dia nggak akan berubah. Oke, udah SSH sudah berubah. Sekarang kita matikan dulu Debian-nya dengan cara systemctl power off. Kenapa kita matikan? Kita setting lagi di VirtualBox-nya, kita setting. Di sini networknya kita rubah dari NAT menjadi bridge adapter. Dan bridge adapternya itu kita arahkan ke Realtek family. Lah kalian biasanya gantung kalian, adapter kalian itu pakai apa nanti. Kalau mau nyambungin pakai wireless, berarti adapter wirelessmu namanya apa. Kalau kamu nyambungin pakai USB tulan, berarti adapter USB tulanmu namanya apa. Kalau saya, adapter LAN saya namanya Realtek. Oke. Oke, kita oke dulu. Bentar ya, bentar. Berarti itu di laptopnya Pak? Oh, di HP. Oh, bos kok aku belum HP. Wis ono tes PP wis oleh iki tekan dia iki. 2254 tekan dia tadi 22 dong. Mari mana po? Kaiso ini. Iki sing arek metik sapa rek? Di antara kalian? Tiga. Banyak nggak metiknya? Nggak banyak nggak? Orangnya banyak nggak metik?
lumayan tuh lebih dari 10 harusnya. Tergantung ketuanya. Cynthia kan. Ketuanya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan udah di setting tuh network, bridge adapter, realtek dan sebagainya. Kita jalankan. Oke, kita jalankan. Oke, kita masuk ya, pakai root 1, 2, 3, 4. Nah, kita masuk ke interface dulu, caranya sih. Nah, langsung aja ya, nano/etc/network/interface. Nah, ini allow hot plug-nya saya ganti auto. Tuh, untuk isi. Nah, kita simpen. Jangan lupa di restart net. Oke. Nah, di sini kita lihat juga di mikrotiknya. Kita geser IP DCP server. Nah, di sini desktop saya ini dapat si Debian saya ini dapat IP secara otomatis dari mikrotik. Nah, dapat IP-nya berapa? 66. Sedangkan di soal harusnya adalah nomor absen 100. Maka kita mix static dulu. Biar nanti waktu keluar masuk IP-nya tetap. Setelah itu kita klik kembali, kita ganti 100. Nah, kita apply, kita oke. Kalau kita lihat di sini IP MCA, nah dapat IP-nya masih 665 kan, tapi sudah dirubah di mikrotik jadi 100. Gimana caranya? Caranya di restart lagi. Kalian sudah ngisi survei saya belum? Nah, oke. Kita lihat IP Iki. MCA dia harus berubah. Coba kita ping 92.168 Di sini baru 6 siswa. 66.1 ini adalah IP dari mikrotiknya. Dia replace, saya nyoba ngeping ke 66 itu IP di Windows saya. Juga replace. Sama di terminal juga bisa kita ping 92.168.66.100. Nah, dia juga replace untuk ke 66. Dia juga ada replace. Oke. Udah, berarti jaringannya normal lah. Kalau kalian menggunakan di laptop kalian langsung ada namanya port LAN langsung, itu enak. Dia akan lancar begini. Tapi kalau kalian pakai yang namanya USB itu LAN, terus Type-C itu LAN atau lain sebagainya, biasanya akan ada banyak kendala. Mungkin salah satunya bisa di bridge. Ya, di sini di setting di network. Nah, bridge-nya ini kita arahkan ke wireless. Tapi kita harus setting dulu WLAN kedua di sini. Di sini nanti WLAN kedua. Ini lebih lanjut sih. Kalau ada masalah kayak gitu. Semoga nggak ada masalah kayak gitu. Oke. Ini sudah. Setelah itu kalau sudah kayak gitu, kita coba ke sini nih. Not found. Apa ini not found? Kita coba IP dari Debian-nya adalah 66.100. Maka harusnya dia keluar yang namanya apa aja. Nah, dari sini. Nah, di soal itu kita disuruh membuat halaman web sederhana yang ada nama, kelas, nomor absen. Nah, sekarang kita buat itu. Caranya kita kalau masuk ke CD /var/www/html. Kita ls. Nah, di situ kita buat bisa kalian rubah langsung index.html-nya, bisa kalian rubah sesuai dengan kalian, atau kalian buat indeks yang baru. Kalau saya tak buat indeks baru aja. Saya membuat yang namanya folder baru mkdir Niko 66. Nah, CD perintahnya untuk masuk ya.
ke folder ls. Nah, di sini ada index HTML sama Niko 66. Saya masuk ke cd Niko 66. Nah, kita ls masih kosong kan ya, kita buat terus langsung masuk ke dalam file index HTML. Kita buat index HTML yang baru. Caranya adalah nano index.html. Nah, di sini masih kosong. Caranya kita ketik ht. Terserah kalian mau ngisi kayak gimana, semau kalian. Pokoknya harus ada nama, kelas, nomor absen. Oke, setelah itu head enter, ada namanya title. Sorry, saya tambah tadi title. Nah, titelnya apa? Title itu nih. Nah, di sini biasanya keluarnya di sini title. Nah, tak kasih nama Niko 66. Oke, head udah tutup. Tak kasih sekarang body. Saya pakai P aja. P itu paragraf. Kalau kalian pengen pakai R boleh, terserah. Nama Niko. Jangan lupa ditutup. P. Nama, kelas 1. Absen saya adalah 6. Oke, kita udah buat. Jangan lupa bodinya ditutup. Body itu di mana? Body itu di sini. Tampil di sini nanti. X, Y. Nah, disimpan. Kalau sudah disimpan, kita udah membuat indeks baru ya. Oke, kalau sudah, kita masuk cd/etc, kita rubah. Sebelumnya kalau kita ketik IP si Debian kan munculnya apa aja lah, kita coba rubah agar muncul halaman index HTML yang kita buat tadi. etc/apache/site available. Kita enter, kita ls. Nah, di situ ada dua, nono.default.conf sama default ssl.conf. Kita pakai yang nono.default, pakai nano nono.conf. Di sini kita rubah dokumen rootnya. Nah, sebelumnya yang di halaman HTML kita tambahin folder yang kita sudah buat, yaitu Niko 66. Kita simpan sekarang. Enter. Oke, jangan lupa di restart. Restart apa aja. Oke, kalau sudah restart apa aja, kita coba ting. Nah, halamannya titelnya sudah rubah Niko 66, nama, kelas, dan sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai membuat kayak gini, indeks HTML yang kita butuhkan atau halamannya, sekarang kita buat untuk yang domainnya. Masuknya ke cd/etc/bin. Nah, kita ls, kita rubah yang kita copy dan kita rename db127 sama kita copy sama kita rename yang db lokal. Caranya cp db.17
di DB itu 92 sama CP lokal jadi DB Niko 66. Nah, setelah itu kita edit yang file yang kita sudah buat, yaitu DB192 sama DB Niko. Kita masuk ke nano DB 192. Nah, yang kita rubah adalah kata-kata localhost ini kita rubah dengan domain yang udah ada di soal. Domain yang ada di soal itu atau domain atau DNS-nya itu adalah nama Niko nomor absen .tkj moclet. Passwordnya juga diganti Niko 66.tkj moclet. Niko 66.tkj moclet. Niko 66.tkj moclet. Nah, kalau sudah ini kita ganti 100. Kenapa kita ganti 100? Ini adalah outlet keempat dari IP Debian-nya. IP Debian kan 192.168.66.100. Nah, outlet keempatnya adalah 100, kita kasih itu. Kalau saya biasanya saya tambahin lagi untuk www. ptr tambah www.niko66.tkj moclet. Jangan lupa dikasih titik, kita simpan, kita y. Nah, setelah masukkan nano DB192, kita masuk ke nano DB Niko 66. Nah, dirubah localhost-nya juga. Niko 66.tkj moclet. Niko 66.tkj moclet. Niko 66.tkj moclet. Nah, ini adalah IP Debian 92.168.66.100. 92.168.66.100. Kita kasih A, si www sini. Oke ya. Sudah, kita X, Y, Z. Setelah itu kita masuk ke nano. Nah, di sini kita ls. Nah, di situ ada name.conf dan name.conf.default.zone dan name.conf.default.local. Serah kalian mau masuk yang di name.conf.local atau name.conf.default.zone. Kalau saya biasanya pakai yang name.conf.default.zone. Bedanya apa, Pak? Wah, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang penting terserah kalian, untuk sementara bisa pilih dua-duanya. Kalau gitu aja. Kalau saya karena terbiasa pakai name.conf.default.zone, ya pakai itu aja. Yang .conf.default.zone. Nah, yang dirubah di sini. Ganti pakai Niko 66.tkj moclet. Oke, nah di DB-nya kita pastikan ke DB yang kita buat tadi, yaitu Niko 66. Nah, di sini IP DB-nya kan 192.168.66.100. Nah, di sini itu IP-nya dibalik. IP ketiga 21 itu dibalik. Tapi nggak pakai IP oktet ketiga, kedua, ke-1 itu dibalik. Nah, dibaliknya maksudnya gimana ini? 66.168.192. Nah, harusnya kan 192.168.66.100 lah. Yang 100-nya nggak pakai, outlet keempat nggak kepake, tapi outlet ke-1 sama ke-3 dibalik. DB di sini adalah DB 192. Ctrl X ya. Kalau sudah di setting kayak gitu, kita masuk ke dalam nano/etc resolve. Nah, ini pasti name servernya itu ke arah sini. Karena apa? Karena gateway-nya Debian itu langsung mengarah ke sinilah. Sedangkan Mikrotik juga sebagai server DNS. Nah, karena saya ingin lebih lancar, saya tambahkan name server
192.168.66.100. Aslinya ditambahin ini nggak perlu, nggak penting, cuma biar lancar aja untuk NS lookupnya, untuk meyakinkan bahwa yang kita cari itu ke sana atau tidak. Set Niko 66 KC sudah X ya. Nah, kalau jangan lupa di restart. Yang di restart apa? Yang di restart adalah Apache-nya. Setelah di restart apanya? Di restart bin-nya. Nah, di restart bin-nya. Nah, biasanya kalau semuanya ada kesalahan penulisan ataupun apapun, kalau restart bin, Apache dan sebagainya itu biasanya lama. Kalau semuanya cepat itu biasanya dia tulisannya atau nggak ada kesalahan dalam penulisan. Kita lihat ns lookup 192.168.66.100. Nah, kalau dia sudah beli kayak gini, dia itu normal. Nah, jangan khawatir kalau tulisannya got share file replace, karena kita arahnya itu ke mikrotik dulu dan dia belum ketemu yang kita cari status itu di mana. Sama ns lookup Niko 66.tkj Oke. Kalau sudah kayak gini nggak ada masalah, sudah normal semua. Ya, walaupun ada tulisannya server cannot find. Nah, kalau cannot find server file, dia ada yang salah, berarti kita masuk ke zone. Ini ada Niko 66 tkj moklet db Niko 66. Oke. Ada, kita coba lagi cari yang di nano db Niko 66. Niko 66 ini ada Niko 66 tkj moklet root.niko 66 tkj moklet Niko 66 tkj moklet sama IP-nya 192.166.100. Ada masalah juga sama DB 192. Nah, di sini kita lihat Niko 366 tkj moklet, Niko 66 tkj moklet, Niko 66 tkj moklet, Niko 66 Niko 66. Oke, nggak ada yang salah semua. Kita coba lagi. Kita lihat di name ini. Niko nano tkj moklet. DB Niko 66. Ini 192 16866 DB 192. Oke, jangan lupa di restart dulu. Oke, kita coba langsung http 2 ko66 tkj moklet. Oke, dia nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Kita setting dulu. Nah, di sini IP DNS. Nah, di allow remote kita static, kita buat manual karena tadi saya bilang mikrotik sebagai server DNS, maka kita buat. Nah, name-nya ini adalah Niko 66.tkj moklet. Nah, address-nya adalah address dari Debian 192.168.66.100. Apply kita oke. Nah, setelah itu kita coba deh tapping ke 66.100. Oh, dia replace kalau kan
Niko 66.tkc moklet. Kalau dia replace berarti dia udah bisa. Nah, sekarang kita coba lagi, kita enter os. Oh, kok tetap nggak bisa? Kita cek lagi ya. Tes, kita coba ping. Dia keluarnya ke mercusuar. Kita lihat di sini dia connect sama CCTV. Coba kita matikan. Kenapa? Takutnya nanti waktu dia nyarinya ke internet langsung. Maka kita coba matikan agar dia waktu dia nyarinya ke mikrotik. http://niko66.tkc. Oke, kita lihat bisa atau enggak. Kalau nggak bisa, kita coba aja. Nah, di sini kita coba untuk ping. Nah, dia udah keluar. Nah, bedanya gitu ya. Jadi kalau karena wifi saya udah connect ke internet, dia nyarinya Niko 66.tkc moklet ini langsung ke internet. Nah, tapi kalau ini udah dimatikan, maka pertama dia nyari itu pasti dia nyari ke, jadi dia akan masuk ke mikrotik dulu dan akhirnya bisa keluar. Oke. Nah, itu tadi yang punyanya, dan kita coba masuk ke HP silakan masuk ke hotspot. Nah, HP udah masuk ke hotspot. Kalau HP-nya bisa masuk ke hotspot, coba ketik yang Niko 66.tkc moklet. Kodri. Awas loh. Oke, di sini saya coba login pakai HP dan berhasil. Coba saya pakai http://niko66.tkc. Nah, di sini dia minta DNS configuration. Nah, di sini jangan lupa kalian matikan yang namanya VPN. Terus pernah kalian rubah, coba kalian rubah yang DNS. Kalian rubah ya. Itu ngaruh banget. Ya. Cuma nih lihat-lihat. Itu situs yang diblokir itu kan. Oke, ini di laptop saya sudah bisa. Gimana ya nunjukkannya ya? Saya bingung. Ya, pokoknya itu ya. Nah, kalau sudah selesai, untuk sekarang kita coba untuk remote server SSH spasi Niko 66 ini adalah domain saya yang baru, username yang baru, yaitu saya add 92.168.66.100. Nah, di sini warning. Nah, kalau di sini warning, saya coba SSH keygen main r terus 92.168.66.100. Nah, di sini tak hapus lah ini. Di keygennya itu biar bisa. Oke, ini kita yes. Passwordnya 1234. Di sini saya sudah bisa masuk ke Debian saya pakai SSH. Niko 66 Debian kita pakai su1234. Nah, kita udah bisa masuk super user juga atau root. Oke, nggak ada masalah.
Nah, di sini Debian sudah selesai, kita menuju ke namanya. Lanjut, Debian udah clear semua, tinggal nunggu teman-teman yang kanan sama kiri. Nah, sekarang kita lanjut ke ini FreePBX. Saya coba carikan FreePBX saya di mana ya, desktop atau di server VoIP. Oh, di server Debian. Oh, ini FreePBX-nya. Sama caranya, diklik 2 kali atau diimport. Kita tunggu importnya. Apa enggak? Oh. Banyak apa? Sudah selesai kan itu? Selesai kan itu? Aduh, lupa. Ya terakhir yang ngikutin Pak Joko itu. Terus masuknya ke bisa. Wih, Aku lagi ngomong ya kayak mau mari. 5 menit lagi. nggak mungkin Pak. Oh, Jadikan SWS. nantang-nantang Pak Adi, dijabani. Saya tadi NS juga bisa Pak. Terus tak restart Apache-nya nggak bisa. Kemarin juga gitu. Jadi kalau mulai tetap aku binnya beda Pak. Tapi lagi nggak tahu kepikiran apa restart Apache nggak bisa lagi. Maksudnya riset apa sih nggak bisa tuh? Lama gitu. Maksudnya NS kamunya itu jadi nggak bisa. Habis restart Apache. Jadi restart bin. Logika dari mana itu? Ya wis. Kayak gitu kenyataan Pak. Aku kira Oke, kita sudah selesai FreeBX-nya, kita import, kita start lagi. Nah, di FreeBX ini sangat mudah lah, sangat mudah. Kita hanya setting extension sama setting trunk sama outgoing. Hanya itu, 3 itu toh. Nah, IP-nya nggak saya rubah, IP-nya saya rubah langsung dari MikroTik-nya. 5 menit. Nah, di sini saya lupa. Jangan lupa di setting, di network. Nah, di sini kita ganti base adapternya, setelah itu ke Realtek juga. Jadi oke. Nah, di sini dia bingung ya. Kita root. Kita kasih password 1 2 3 4. Nah.
Nah, di sini dapat IP NAT, makanya kita ganti yaitu service network. Perintahnya sedikit berbeda dari Debian. Oke, keliru. Anu Kak, sama-sama. Nah, kita oke, kita lihat IP main CA. Nah, IP-nya dia 66.64. Nah, dia dapat IP secara otomatis dari Mikrotik. Nah, di sini 664. Nah, kita make static. Nah, karena di soal perintahnya adalah 66.200, maka kita ganti 66.200. Kita apply, kita oke. Jangan lupa di restart networknya. Perintahnya kalau di sini service network restart. Berbeda, sedikit berbeda. IP main CA. Kalau sudah, coba kita ping ke 192.168.66.1 itu ke server, terus titik 100 itu ke Debian, bisa juga ke klien atau laptop saya, bisa juga. Tapi networknya berjalan dengan normal dan lancar. Kalau sudah, berarti kita buka yang di sini. Nah, ini bisa ya. Terus, nah di sini ini sudah masuk juga bisa, remote bisa, domain bisa ya. Sekarang tinggal VoIP. 92.168.66.200. Padi yang mantap ya. Oke. Nah, ini saya nggak tahu ini settingannya. Pokoknya langsung stop setting. Oh, DC username sama passwordnya. Promote ya. Iya, username-nya saya kasih root aja, sama ya. Passwordnya tak kasih 1 2 3 4 wes. Sama emailnya terserah kalian kasih a@gmail.com. Jangan lupa di Oke, kita klik, kita masuk tadi pakai root itu 1 2 3 4. Nah, settingan di sini jangan sampai salah. Submit. Setelah itu ini apa kira? Sangnov Smart Firewall itu di siapa, Rek? Di abort ya. Di abort. Anak-anak lebih tahu daripada saya. Kalau salah ngeklik tadi biasanya error akhirnya. Jadi waktu settingan firewall di abort aja. Nah, kalau sudah tinggal klik application, terus pilih yang namanya extension. Kalau di soal itu extensionnya 100. Kalau temannya saya ini nomor absen 66, berarti extensionnya 66.66.100 ya. Tapi jangan sampai kalau nomor absennya itu 7, jangan sampai 07.100 ya. 0 di depan akan membuat error untuk extension. Pilih yang CHAN PGZip. User extensionnya contoh 66.100, display name-nya Nico, skirt-nya saya samakan kayak extension biar nggak bingung 66.100. Oke, kalau sudah di submit, hanya 3 itu yang diisi. Semudah itu. Nah, extensionnya 66.200, display name-nya Rahmachandra. Nah,
66.200 submit. Setelah itu di apply. Oke, kalau sudah kita buka yang di laptop ekstensinya saya kasih 6100, untuk yang di HP ekstensinya saya kasih 66.200. Kita coba hubungin dulu tanpa harus ngeterang dulu. Saya pakai Zoiper ya di sini ya. Zoiper. Oke, yang 6100 pakai Zoiper, yang 3CX-nya tak kasih 626.200 biar bisa terlihat di layar komputer. Nggak pakai HP, harusnya di HP ya. Nah, ini settingannya, masuk ke account, klik yang CIC Shift, kita delete saja. Yes, kita mulai dari 0, kita kasih ekstensinya 66.100 add 192.168.66.100. Salah, titik 200 ya. Jangan sampai salah, passwordnya adalah 66.100. Bisa. Oke, di login, di next. Nah, pastikan di sini karena kita hanya VoIP, kita SIP UDP-nya pastikan font. Kalau SIP UDP-nya font berarti dia normal, jalan normal. Oke, dan pastikan ini centang. Centang bisa. Punyanya? Oh ya, berarti punyaku. Nah, ini centang ya. Oke, setelah itu saya masuk ke jangan lupa ditambah dulu DNS statiknya. Niko? Oke. Nah, jangan lupa di sini kalau sudah kita pakai yang 3CX. Sip. Semudah. Di sini Sasi sudah bisa membuka punya saya yang domain Niko 66tkjmokbat karena sudah disetting. Oke, kita masuk ke menu ini, klik aja menu ini. Oke, lah di sini kita remove dulu nih. Kita buat baru. Nah, di name-nya terserah namanya. Yang penting extensionnya 66200. ID-nya 66200. Passwordnya 66200. Nah, ini adalah IP-nya 192.168.66.200. Kita oke. Pastikan di sini dia adalah on hook. Kalau dia on hook, dia tersambung. Nah, di sini ada Zoiper dan ada 3CX. Nah, kita coba ya menghubungi ya. Harusnya 3CX ini yang di HP karena biar bisa terlihat aja. Maka perintahnya adalah kita telepon 66.100. Dia dari 3CX menghubungi ke Zoiper. Dari Zoiper dia ada namanya Rahma Chandrana. Oke, kita close saja ya. Dan sebaliknya kita coba untuk telepon ke 3CX yaitu 66.200. Iya. Lanjut tuh saja terus. 66.200. Tadi ya di online juga sudah bisa, namanya Niko. Kita cek sudah. Nah, semudah itu untuk melakukan PBBX. Oke, ini untuk setting untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang kita coba untuk setting untuk ke teman yang lain. Nah ya, nah kita setting untuk teman yang lain. Nah, saya buat kerpean ini.
domainnya orang-orang, IP-nya teman-teman, sama ekstensinya teman-teman. Nah, biar nggak bingung. Saya punya kerpean. Nanti sebelum UKL kerpeannya dibawa juga nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah kita masuk ke Winbox lagi. Nah, yang perlu disetting di Winbox apa? Tadi routing. Nah, OSPF. Pastikan ini sudah semua. Setelah itu masuk ke IP root. Nah, di sini ada DAO-nya itu ada 1111 sama 192.168.2.0 ini punyanya Sasi, karena Sasi nomor absennya 2. Yang punyanya siapa ini? Si Farin masih belum terkoneksi, berarti Farin masih melakukan setting. Berapa jam waktunya? Waktunya mulai jam 7 sampai jam setengah 1. Jam berapa? Setengah 1. Tanggal 12 kan selesai, sampai tanggal 1 kan istirahat. Ini laptop saya nyetrum guys. Saya bingung guys, saya mau gimana ini guys. Nah, ini pokoknya sudah selesai ya. Nah, sekarang saya coba ingin buka domainnya Sasi. Domainnya Sasi itu apa sih? Sasi 02 sih Sasi. Oh, Sasi 02. Kita coba. Sasi 02.tkj moklet. Nah, jangan lupa pakai HTTP. Wah, jangan. Temen. Kasih kilo sampean cek ngeground ngono. Iki lho kayak ono kertas. Iki lho. Lu tenan iki. Kita pakai HTTP. Artikel gini nih. Nah, jangan lupa pakai ini ya. Kenapa? Karena tadi domain kita belum menggunakan SSL atau DPWS. Jadi kalau semuanya mau pakai HTTP. Kita enter. Ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena IP. Karena servernya ini. Nah, karena mikrotik kan jadi server DNS tuh. Nah, makanya di sini kita harus tambahkan dulu. Kalau nggak kita tambahkan, pasti nggak tahu. Kita tambahkan ya. Sasi 02 TKJ moklet. Nah, addressnya adalah address dari IP DB-nya si Sasi 192.168.2.100. Kita apply. Kita oke. Nah, di sini kita coba. Oh, dia munyer-munyer, nggak karu-karuan. Kita tunggu. Oh, ternyata tidak bisa. Tidak bisa atau bisa? Nggak tahu. Pokoknya dia masih muter-muter. Terus gimana caranya biar setting? Biar tahu. Kita coba aja di sini. Setelah itu di new terminal. Kita ping aja. Aduh. Yo iki lho gak karpet iku lho. Kasih hijau. Iya. Gelem ya, seneng ya. Iku lho dipek dhewe lho. Maaf ya, ngeground semua. Ping Sasi 2 ya, Sasi 2 apa 02? Hah? Sasi 02.tkj moklet. Di ping, dia replace, berarti dia harusnya bisa. Kita lihat. Oh, ternyata sudah bisa. Ini ada namanya Ahmad Sasi Kurniawan 11 TKJ 1 nomor absen 2. Nah, di sini titel headnya itu Sasi sudah mandi. Dia bohong dia. Ya. Nah, intinya saya sudah bisa ke Sasi. Terus gimana caranya biar ngecek? Oke, kita coba. Dari sini. Saya exit lagi.
Saya exit lagi. Nah, di sini saya coba ping DB-nya sesasi 192 168 2.100 itu DB-nya sasi, dia replace. Kita coba ngeping ke PC-nya sasi yaitu 2.2. Oh, dia tidak bisa diping 2.2. Oh, dia udah bisa. Oke. Dia udah replace. Nah, kita coba ping ke 200 yaitu si freeback-nya sasi. Oh, belum bisa. Mungkin freeback-nya sasi masih belum ditata IP-nya. Oke, di sini belum. Oh, oke, baru bisa. Barusan di setting katanya. Oh, sudah replace. Oke, nah kita sudah selesai. Semuanya udah connect, tinggal nunggu teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain. Nah, oke. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita coba karena sasi sudah bisa semua, kita coba ke sasi itu kita coba terang untuk bisa saling telepon ke sasi. Oke, kita coba kita settingnya di sini, VPX sini ya. Nah, di sini kita pakai terang. Oke. Oh iya, jangan lupa di sini saya tambahkan teman-teman yang pingin nanti saya masukkan, sorry. IP DNS. Nah, di sini di statik. Nah, saya ingin masukkan banyak. Oke, nah di sini ada sasi, di sini ada yang namanya Angger 07. Angger 07 aneh gede enggak? Kecil semua ya, Angger ya? Kecil semua. Angger 07 TKJ Moflat. Berarti IP-nya dia harusnya 192.168.7.100. Oke. Nah, sekarang kita ke Dika. Dika itu Dika pakai H, kecil semua ya, Dik. Dika 0 berapa? 13. TKJ Moflat. Harusnya 192.168.13.100. Harusnya 13.100 kita masukkan. Dan yang terakhir punyanya Farin itu Farin 14. Farin 14 .tkj Moklet. IP-nya 192.168.14.100. Kita apply, kita oke. Nah, kita sekarang masuk ke nanti kalau semuanya mereka sudah terhubung semuanya, harusnya ini nanti langsung waktu saya ngeping di sini mulai dari sasi 02, Angger 07, Dika 13 sama Farid 14 harusnya normal semua. Harusnya bisa tampil semua. Kalau bisa tampil semua lancar. Oh iya, saya lupa coba untuk ini untuk remote SSH-nya si punyanya Sasi. SSH remote servernya Sasi belum katanya. Udah susah ini. Rekaman. Wes. Nah, kita coba add terang ya. Terus add terangnya gimana? Berarti ya kalau di sini kita muter dengan 1 2 3 4 5 orang, ya kita ngeterangnya ada 5. Tapi menurut saya SSH main keygen main penting SSH main keygen hapusin semua gabung keygen belum bagiannya sama SSH nya gabung spasi main add rxd terus IP terus iya benar terus baru SSH itu nge-remove apa namanya kak ya apa ya nanti udah bisa tak yes iyalah padi
Nah, sekarang ini tak kasih trung sasi. Jenenge sasi angel, akhirnya tak tulis sasi ngono Pak. Nah, yang perlu di term ini yang penting di general dikasih nama terang aja, sama klik ke ini tab PJSIP setting. Di sini username-nya juga terserah. Kita kasih terang sasi baru. Secretnya nggak usah ada secretnya, username-nya nggak usah, langsung menuju ke SIP server. Nah, SIP server ini adalah alamat IP VPBX-nya sasi 192.168.2.200. Jangan lupa di submit. Di oke. Oke ya, tambah punyanya transaksi, tak tambah punyanya PJ. Nah, di sini ada Angger, WC setting. Di sini username-nya terang Angger baru. Secret SIP-nya 192. Angger itu IP-nya berapa ya tadi? IP-nya Angger itu 07, berarti 7.200. Nah, kayak gini harus hafal. Aku aslinya juga mau hafalin aja. Oke, kita tambah nama terang name-nya. Terang. Di situ ada Dika. Kita PJ setting. Terang. Dika baru. IP-nya Dika itu 192.168.13.200. Kita apply, kita oke. Setelah itu tambah terang lagi dan PJ zip-nya, terang name-nya kita kasih terang Kifarin. Nah, kita PJ zip setting terang Farin baru. Nah, saran saya, kamu fokus ke kanan kiri tetanggamu saja. Kalau di sini kan tetangga kanan kiriku itu punyanya Sasi sama Farin. Jadi kamu fokus ke situ. Jadi terangnya ke Farin sama ke Sasi aja. Ya, hanya ke kanan kiri aja, nggak usah kemana-mana. Oke? Nanti kalau sebelahnya Sasi sama Farin sudah, baru kamu tambahin sebelahnya Farin sebelahnya sudah, baru. Sepenting kanan kiri aja. Sepenting kanan kirinya aja, ya. Oke? Kuncinya nih, kunci. Oke. Ya, jangan nggak usah bingung ya kalau kayak gini ya. Terus di submit, jangan lupa di submit. Oke. Nah, di Farin itu 192.168.14. Kalau Farin 14 ya. 192.168.200. Subnet. Di oke. Nah, jangan lupa di apply. Udah ada Sasi, Angger, Dika, Farin. Udah. Nah, setelah diterang kita gimana caranya biar bisa telepon ke sebelah, yaitu dengan di outgoing agar bisa keluar dari server kita sendiri. Caranya di outgoing. Masuk out connectivity, setelah itu outbound route. Nah, di outbound route kita tambah. Sini terserah kasih terang to all. Nah, di sini kita tambah. Di sini ada punyanya Sasi. Kak, di sini nambah langsung ya, Kak? Bisa langsung banyak gitu. Ya, bisa. Sasi, terang Angger. Hah? Sesuai dengan ininya.
Terus apa? Ini root name terang tuh misalnya ke Angger ini Hah? satu Angger. Oh, nggak bisa banyak. Banyak nanti bingung pas di kayak patternnya. Oh, gitu. Berarti satu-satu tetap Iya. ya. Oke, kata padi satu-satu saja. Nah, oke, di sini nggak usah dikasih. Nah, ini pertama tangtu sasi, jadi terang tuh di sini sasi. Nah, terus dia patternnya, nah, di mat patternnya karena sasi itu nomor absennya berapa sih? 2, maka 2 x. X-nya 3 kali. Kenapa? Karena pasti punyanya ekstensinya sasi itu pasti 2 100 sama 2 200. Nah, jadi kita kasih yang depannya. Jadi waktu kita ngebel yang kedua itu bisa ngebel ke semua, dia tahu oh dia mau ke sasi gitu. Kalau sebenarnya 14 berarti waktu kita ngetekan 14 berarti langsung larinya ke varin. Kalau kita 13 titik berarti ke K, kayak gitulah. Jangan lupa di submit. Oke, outbound terus tambah di root name-nya terang to Angger. Kita arahkan yang di sini ke Angger. Ini nama manggil ya, manggil terangnya Angger. Setelah itu ada patternnya kita ke sini. Angger tadi berapa? 7, berarti 7 ayo sih. Enggak usah. Langsung dikasih PPJC Pak. Dikasih diisi lagi. Enggak usah, langsung IP. SCP server. Ya, wes simpan wes. Simpan. Yes. Oke, terus open. Kasih nama. Nah, sasi ganggu saya nih. Kita tambah lagi. Nah, di sini terang tuh siapa lagi? Dika. Diisi. Terang tuh Dikanya kita panggil, terus dia patternnya karena Dika nomor absennya 13 ya. Kita simpan. Oke. Coba lagi root name-nya terang tuh varin. Ini kita pilih yang ke varin. Setelah itu deal pattern-nya kita masukkan ke ini 14 Oke. Lalu di subnet, setelah itu di apply config. Oke, kita coba ini sudah selesai, kita tunggu, sambil nunggu kita coba untuk remote server punyanya Sasi. Sudah bisa ya sih? SSH Sasi, silakan add user sih. Oke, kita pakai root aja, masuk punyanya Sasi pakai root, IP-nya Sasi itu 192.168, Sasi itu 2.100. Nah, dia masih mencari apakah ada. Nah, dia itu kan non geblek ini ya. Caranya nyelesaikannya sama SSH min keygen terus min R itu remove sama IP-nya Sasi 192.168.2.100. Nah, udah. Kita coba lagi, kita yes. Warning permit add sama Sasi belum diizinkan permitnya, permit root login. Sasi, sabar. Sudah di restart SSH-nya. Kok nggak bisa? Tuh passwordnya apa? Password rootnya tuh 234. Oke, kita tunggu. Oh, ternyata lama karena dia bingung mau kemana. Nah, ini sudah masuk Debian-nya Sasi.
Udah, wes add user ya. Sasi udah coba di user, kita coba edit dulu. Apa usernya Sasi? Sasi 02. Sudah di restart sasinya? Nah, oke. Sasi 02. Sasi 02. Oke. Sasi silakan masuk punya saya. Passwordnya apa sih? 1234. Oke. Niko 66. Passwordnya 1234. Nah, ini saya sudah bisa nge-remote punyanya Sasi. Agak lama iya. Semakin banyak yang terhubung semakin lama karena mikrotik kita mikrotik yang paling murah. Kalau tiba-tiba terjadi error, ya wajar lah. Oke. Nah, Sasi belum bisa nge-remote saya. Haha. Oke. Iya, itu bawah. Oke, aplikasi. Kita masuk su 1 2 3 4. Panggilnya di mana? Panggilnya mana? Niko. Pilih dulu lah. Keluar dulu. Ayo Debian. Tem auto ya mesti langsung sama aku. Oke. Si Sasi tidak bisa nge-remote saya. Tak coba dulu. Ini Debian saya mungkin harus perlu di restart. Coba dulu ya. Oke. Kalau semuanya teman kamu nggak bisa konsolidasi. Mungkin Debian saya harus perlu di restart dulu. Sistem DTA report. Loh, itu nyambung kan? Kamu sudah bisa? Udah berarti deh. Berapa kali bisa Bisa ya? Nah itu kata Sasi baru bisa nyambung. Biasanya gitu. Jadi DB-nya minta di-report dulu baru bisa. Mungkin punyanya Sasi berapa tadi? 2168 2.100. Saya ngeping punyanya Sasi belum bisa. Saya ngeping ke punyanya Sasi bisa 2.100. Harusnya Sasi ngeping ke saya, ke Debian saya harusnya bisa. Agak berat ya, dia bingung karena sudah mulai antar ruteng lah. Nanti kalau semuanya satu kelas ya pasti nggak bisa lah, kesulitan lah. Masih ada kuning-kuningnya. Di mana? Nggak ada dari tadi. Recordingnya 1 jam 44 menit. Sasi nggak bisa di-report aja Sasi. Oh di-report ya. Oke, saya teleponnya ke sini aja. Berapa sih? 200 ya. Saya aja ya. All circuits are busy now. Please try your call again later. Tidak bisa.
Oke, kita coba untuk masuk ke sini. Setelah itu saya ping ke bukan ke 66 tapi ke 2.200 ya. Oke, saya ke ping ke 2.200 sudah bisa. Kamu dari VPBX ngeping ke 66.200. Kamu udah selesai sih ngeditnya? Aman Pak, aman. Bisa. Ah, berarti harusnya kalau punya antar VPBX itu bisa saling ngeping, berarti harusnya teleponnya bisa 66.100. Ah, kalau seperti itu kita lihat masalah di terangnya. Di terang dulu, kita connectivity terang, masuk connectivity terang, pingnya selesaikan dulu. Connectivity terang. Nah, kita lihat terangnya sasi, kita edit. Nah, di sini ada transaksi, itu PJC-nya pakai yang 2.100. Nah, kesalahannya di sini. Saya pakainya 2.100, bukan 2.200. Harusnya yang di ping itu adalah, nah, ini sama-sama bodohnya saya sama sasi ini. Si. Sorry ya, bukan 100 tapi 200. Lah ini udah bener. Punyanya Sasi aja yang salah. Ada apa dengan Sasi? Punyanya Dika, Angger sudah bener semua. Kayaknya saya agak sinis sama Sasi. Oke, sudah. Di Farin tak cek dulu. Farin juga sudah 200. Oke, kalau sudah di-apply ya, jangan lupa di-apply. Kalau sudah di-apply, kita coba telepon lagi ke 2.100. Ke 2.100. Oke. 2.100 dulu. Nah, itu bisa tuh. Angkat sih. Angkatin dulu. Mana? Nah, sebenarnya saya bisa ngeping tapi nggak bisa ngobrol ini. Halo. Halo, si, hai. Wah. Oke, ntar saya close dulu. Oke, sudah. Setelah itu sudah kamu 2.200 ya. 2.200. Kita coba yang ke 2.200. All circuits are busy now. Please try your call again later. Nah, server unservable. Hah? Sebenarnya 200 dulu. All circuits are busy now. Please try your call again later. Matikan. Nggak ada, kosong. Ah, tadi bisa tiba-tiba nggak bisa. Itu hal yang wajar. All circuits are busy now. Dia nggak bisa telepon Sasi lagi. All circuits are. Oke, Sasi reset yang punyanya VPBX-nya. Nah, saya juga tak reset aja. Di sini resetnya adalah pimpinan saya Oke, tadi sudah bisa buka punyanya Sasi, sudah bisa remote punyanya Sasi, sudah bisa telepon sama Sasi walaupun tiba-tiba terputus dan tidak bisa lagi. Kemungkinan biasanya minta VPBX-nya atau OS-nya minta di restart. Atau mungkin terlalu bingung. Oke. Nah, tinggal nunggu punyanya Farin dan teman-teman yang lain. Oke, mungkin settingannya mungkin dari sini saja. Itu dari saya. Nanti kita lanjutkan jika sudah bisa semua antara kanan kiri depan belakang.
nanti akan coba saya rekam lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording ya.